Assalamualaikum Bang Iksanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat selalu Bang Iksanuddin Nursi pagi hari ini, Bang. Insyaallah. Ya, apalagi kalau pagi ini tadi ngopi ya. Sahur kali ini Bang atau memang cerita lain hari ini kita? Masa? Ini hari Senin ini. Senin itu dia. Makanya ini nggak ada kopi, seruput kopi nggak ada. Kita kan termasuk pengen menjadi ahli saum ya, luar biasa Bang. Tapi ini cerita dunia dengan pekerja-pekerjanya nampaknya sedang menjadi sorotan luar biasa. Di tengah dunia yang sudah semakin panas, lubang galaksi hitam pun sudah nampak lagi di ujung dunia sana. Entah apa yang terjadi dan PHK besar-besaran di jagat raya. Bukan hanya Indonesia ya. Dunia di Amerika ada 168.000 lebih yang baru saja di PHK. Apa yang terjadi sebenarnya Bang? Dunia sedang apa yang menjadi penyebab ini semua? Silakan Bang Iksanuddin Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama memang kondisi Amerika sebagai ekonomi terbesar di dunia sedang mengalami goncangan yang luar biasa. Kenaikan inflasi mereka, debt ceiling 31,4 triliun yang betul-betul menggoncang itu terus berlanjut dan saat yang sama sesungguhnya segelintir orang di Amerika tetap menikmati, gitu. Karena perang tetap terjadi dan itu berarti industri militer mereka tetap berjalan, gitu. Tapi yang tidak teratasi adalah bagaimana kenaikan inflasi dan debt ceiling itu mengakibatkan harga-harga terus naik, kesulitan berusaha terjadi, persaingan di antara dunia startup itu juga makin keras, gitu. Dan kemajuan teknologi juga mengakibatkan mereka-mereka yang punya kemampuan yang sudah teratasi oleh teknologi ya akan disingkirkan gitu. Jadi tidak lagi digunakan tenaga manusia karena teknologi sudah apalagi di Amerika ya. Teknologi sudah mereka terapkan habis-habisan. Job aja mereka sudah gunakan ChatGPT gitu. Iya, luar biasa sekarang. Anak saya bilang, Pak, nggak usah kuliah lagi, ini udah ada ChatGPT semua ada di sini, kata pertanyaan. Waduh, saya bilang luar biasa. Ya walaupun tetap saja persoalan kemanusiaan gitu, nilai kemanusiaan tetap tidak mampu dijawab oleh ChatGPT, tidak mampu dijawab oleh God-like AI. Gitu. Yang jadi masalah para guru kita ini kan harus mengimbangi anak-anak yang sudah mulai pakai ChatGPT, bukan contekan lagi nih handphone apa gimana, kan luar biasa ini Bang. Iya, jadi kalau tapi sudah lama terjadi di Jepang sebenarnya. Jadi kalau cerita penggunaan teknologi sebagai model pembelajaran, sepanjang statusnya pendekatan fungsional dan instrumentatif, mereka sudah menggunakan robot, sudah mereka gunakan mesin, karena tidak lagi gunakan guru gitu. Tapi yang mereka risau kan pembelajaran tentang nilai-nilai kemanusiaan. Anak-anak harus diajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan itu kosong gitu. Jadi makanya Jepang berkepentingan besar untuk meminta penduduknya gitu menghadirkan semacam nilai kemanusiaan itu dari kalangan yang masih tetap menguasai. Jadi itu makanya kalau kita lihat bagaimana situasi di Jepang, kehidupan kemanusiaan itu begitu dijunjung tinggi gitu. Penghormatan, penghargaan terhadap publik, situasi publik yang demikian menghargai satu sama lain, itu karena mereka merasa bahwa nilai-nilai kemanusiaan tidak mungkin dihadirkan dari mesin gitu. Tapi Bang, ada beberapa waktu lalu saya sempat ngomong pada seorang tokoh
dan saya juga pernah lihat hidup di negeri itu, ketika di Indonesia sudah hampir kita tidak bisa lihat lagi yang namanya blackboard dengan kapurnya. Atau di Jepang itu sudah smartboard lah, bahwa macam teknologi lah begitu ya. Tapi sebuah negeri yang nampaknya mengirim tenaga kerjanya ke seluruh dunia pada tingkat pekerja-pekerja cerdas itu India. Ketika orang tersebut mengunjungi the best studi bisnis di India, dia masih pakai itu kapur dengan papan hitamnya itu, kecuali di perpustakaan. Apa ini yang menyebabkan negeri yang satu ini sedemikian? Apakah memang sumber dayanya atau kebanyakan makan cepati ini, atau karena kasta atau apa bang? Apa salah kita? Toh kan harusnya berimbang nih, merdekanya sama gitu. Apa karena penjajahnya lain dulu atau gimana bang? Ya, penjajahnya beda memang. Satu. Tapi yang kedua memang model pembelajaran dengan menggunakan blackboard dengan kapur itu menguras spiritual quotient, emotional quotient, dan intellectual quotient. Ketika tangan Anda menulis sesuatu di blackboard, di papan tulis hitam itu gitu ya, dengan kapur, itu kan ada gerakan saraf yang ikut bekerja di dalamnya, ada emosi yang ikut bekerja di dalamnya, ada emosional yang ikut bekerja di dalamnya, ada intelektual yang bekerja di dalamnya, dan ada tingkat keyakinan yang dibangun atas apa yang dituliskan gitu. Itu terlibat tuh di dalamnya. Dan itu kalau saya di kantor menggunakan whiteboard gitu ya. Jadi ketika menjelaskan sesuatu dengan model whiteboard atau blackboard, itu emosi kita terlibat, intelektual kita terlibat, tingkat keyakinan kita, spiritual kita itu juga bekerja. Nah itu mengakibatkan terjadi proses pengembangan atas keseluruh potensi kecerdasan yang ada pada diri manusia itu gitu. Itu model pembelajarannya begitu gitu sesungguhnya. Luar biasa. Tadi masalah Amerika yang lagi uring-uringan bang. Kita ini di ASEAN ini lagi mau KTT sebentar lagi di Labuan Bajo. Pak Presiden hari ini sudah ke sana. Nah, yang jadi masalah yang saya ingin minta sebuah pandangan dari Bang Ihsanuddin Nursi adalah apakah kita akan seperti India yang membeli minyak ke Rusia dengan memakai yuan, atau apakah kita akan menghadapi masalah ASEAN ini dengan Cina ketika Cina nampaknya akan mentibetkan, nantinya dikhawatirkan atas Myanmar ketika Laut Cina Selatan mulai diobok-obok. Karena Amerika kan demen kalau ada proxy war ini seperti di Ukraina, dan dia pertahankan ini supaya dia masih berarti eksistensinya. Gimana Bang Ihsanuddin Nursi lihat? ASEAN kali ini menghadapi situasi yang berbeda dibanding periode sebelum 2015. Walaupun ASEAN Plus 3 itu ditandatangani dengan sadar gitu ya. Pada periode sebelum 2015 itu saya lupa sekitar 2010 gitu. Tetapi justru setelah 2015 ASEAN Plus 3, ASEAN itu kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN lewat Asian Charter. Ini kebetulan saya tulis dalam 2 buku saya gitu ya. Itu berhadapan dengan Cina yang mulai mengganggu eksistensi Amerika di ASEAN. ASEAN itu didirikan atas kepentingan posisi Amerika untuk menata Asia Tenggara, khususnya di Asia Timur, khususnya Asia Tenggara. Apalagi sekarang Amerika ingin ngebangun salah satu perwakilan NATO di Jepang. Australia. Misalnya pada November kemarin ketika terjadi dialog Indo-Pasifik, di situ terjadi perdebatan tajam antara Amerika dengan Cina. China dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Sementara tudingan Amerika terhadap China seperti disauti sebagai
sikap Amerika adalah sikap yang ingin mempertahankan hegemoni di kawasan ASEAN. Perdebatannya sebagai gitu, perangnya itu kayak, dan itu saya tulis dalam buku saya di Prahara Bangsa ini, di Bangsa Terbelah dengan tema Prahara Bangsa. Nah, situasi itu sedang dihadapi oleh ASEAN dalam perspektif ekonomi antara apa yang disebut dengan Regional Comprehensive Economic Partnership, atau kemitraan ekonomi di kawasan regional secara mendalam gitu, kemitraan mendalam di antara kalangan ASEAN dengan China, berhadapan dengan Indo-Pacific Economic Forum. Jadi forum ekonomi Indo-Pasifik yang melibatkan ASEAN. Indo-Pacific Economic Forum ini sebenarnya pengganti atas posisi Trans-Pacific Partnership yang nggak bisa jalan karena dianggap tetap dicurigai dan kemudian menimbulkan kritik keras sebagai wujud demokrasi korporasi. Jadi dalam banyak kajian model yang dibangun oleh Amerika telah membangun kesadaran masyarakat sipil bahwa model-model pembangunan itu hanya memberikan kebebasan, keleluasan, kedikdayaan korporasi. Makanya mereka menyebut sebagai demokrasi korporasi. Bahkan dalam perspektif Trans-Pacific Partnership, dalam perspektif Indo-Pacific Forum, tetap tercium sebagai demokrasi korporasi yang berujung pada kudeta korporasi. Jadi korporasi begitu menguasai satu negara, sehingga dia mendikte kekuatan sipil, kekuatan politik masyarakat, kekuatan-kekuatan lain gitu. Nah, pada Cina itu dianggap tidak seperti itu. Walaupun Cina juga sama modelnya, karena mereka menggunakan model single party, dan untuk sebuah negara seperti Indonesia misalnya, walaupun Indonesia demikian banyak partai, mereka tetap upayakan menuju pada partai tunggal. Saya ingat misalnya kalau pada Orde Baru saya pernah menulis 3-in-1, pada model sekarang sesungguhnya terjadi apa yang disebut dengan 7-in-1 gitu. 7 partai digabungkan jadi satu, pemimpinnya ya Joko Widodo begitu. Nah, kalau ini pernah saya tulis soalnya dalam merentang saya sebagai wartawan dulu gitu, saya menyebutnya sebagai 3-in-1 sehingga saya dimaki-maki gitu. Saya ingat betul itu saya dimaki-maki karena saya ngebongkar strategi 3-in-1, lalu itu periode pemilu 87 saya nulis kayak gitu. Nah, sekarang kalau kejadiannya masyarakat ASEAN seperti itu dan akan ketemu di Labuan Bajo, maka tetap saja pertarungannya adalah bagaimana ASEAN memposisikan diri menghadapi Amerika yang ingin mempertahankan hegemoni, dan pada saat yang sama menghadapi kebijakan Cina yang ingin ngebangun mitra-mitra dagangnya dengan jargon kemakmuran bersama. Dan ketika masuk dalam jargon kemakmuran bersama, itu tesis konferensi Asia Afrika. Jadi tesis konferensi Asia Afrika adalah kemakmuran bersama. Nah, itu dipakai oleh Xi Jinping untuk menjahit seluruh mitra-mitra dagangnya, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Yang dalam Belt and Road Initiative itu dijahit lewat darat, tetapi lewat kereta apian, gitu. Itu makanya Cina demikian gegap gempitanya ngebangun jalur-jalur kereta api dimanapun gitu, termasuk membangun kawasan-kawasan industri, baik industri maju maupun industri pertanian. Nah, itu menghadapi yang namanya Amerika yang tetap mempertahankan hegemoninya di wilayah itu. Itulah yang terjadi, yang saya sebut sebagai perang ekonomi. Nah, ketika perang ekonomi berakumulasi, dia menjadi perang militer. Itulah terjadi proksi perang Ukraina. ASEAN menghadapi situasi itu gitu. Apalagi ditambah lagi dengan digital currency yang kemarin baru dituntaskan dengan diselesaikannya pandemi. Nah, pandemi bisa dinyatakan selesai, itu kan kelihatan jadi rekayasanya. Ya, orang mesti tanya juga itu. Kok tahu-tahu sekarang sudah selesai pandemi ini? Gimana tuh, Bang? Ya, jangan salah, nanti mereka akan membuat satu global pandemi lagi, akan ada pandemi lagi, karena mereka ingin betul-betul menegakkan digital currency, akan menegakkan uang digital. Nah, kalau menegakkan uang digital, semuanya basisnya teknologi. Nah, teknologi siapa yang digunakan, paten siapa yang digunakan, ya itulah yang menegakkan. Itulah yang pernah saya bilang, Whiskey Oscar 2020 060606, buka aja siapa yang punya paten. Bill Gates, Microsoft. Bill Gates, Microsoft berkepentingan tegaknya digital currency. Untuk industri kesehatan yang sekarang kesehatan dipersoalkan, tegaklah kepentingan Rothschild, Klaus Schwab.
Itulah kemudian kenapa beberapa tokoh di Indonesia saya kritik dengan kebijakan itu gitu loh, dengan model itu. Karena ini kan bukan kajian saya baru. Ini kajian, sorry itu saya harus maafkan saya gitu. Ini kajian saya 27 Januari 2020 sudah saya tulis gitu. Dan itu tidak bisa terhapus di jejak digital. Dan omongan saya di berbagai kalangan, di berbagai tempat gitu. Saya ulang-ulang lagi kayak gitu. Karena 2015 sendiri sudah saya sampaikan juga di beberapa kalangan, bahkan di sebuah universitas, dengan saya putarkan satu video 3 menit 49 detik tentang pertarungan digital currency ini gitu, yang semuanya serba augmentation, automatization gitu. Semuanya dan serba robot itu muncul gitu. Dan Indonesia tidak serta-merta menyahutinya. Jadi pertarungan tajam Labuan Bajo ini dalam pembicaraan ASEAN. Sekarang ASEAN mau berada di posisi mana? Mau tetap dalam posisi dihegemoni oleh Amerika? Atau kemudian berhadapan dengan posisi ASEAN plus 3 di mana China makin kuat mencengkeram? Atau membebaskan diri dari kekuatan dua negara tadi? Kalau misalnya kekuatan BRICS muncul gitu ya, di mana ikut Malaysia dan Indonesia bersama Singapura dan katakan Filipina menyatakan tidak, karena Filipina kemarin Marcos Juniornya sudah ngomong dengan Biden, mereka tidak mau ke Cina. Beda dengan Rodrigo Gutierrez yang tegas-tegas menyatakan berpihak ke Cina gitu. China is my friend gitu. Itu akan terjadi yang berbeda gitu ngelihatnya. Nah tadi Bang, balik ke awal masalah Myanmar ini, apakah bisa menjadi Tibet kedua bagi Cina karena menyangkut Laut Cina Selatan? Dengan konflik yang luar biasa di sana gitu. ASEAN ini apakah akan tetap mempertahankan HAM dengan 5 poinnya itu, atau ada negosiasi dari geopolitik ASEAN sekarang ini? Sebelum terjadi perang dagang, perang energi price war, perang harga energi di 2008, dalam kajian saya tentang energi, ini global energy, geopolitik energi ya, saya menyebut begini, terjadi perubahan besar-besaran di industri energi dunia. Dari Seven Sisters menurut Anthony Sampson, jadi Anthony Sampson itu di tahun 80-an menulis buku tentang The Seven Sisters. The Seven Sisters itu Standard Charter, Caltex gitu misalnya gitu, Exxon, macam-macam itu muncul ke permukaan. Sebagai penguasa dunia di bidang energi. Mereka lah yang sesungguhnya menentukan harga energi dunia. Gitu. Walaupun mereka tidak punya sumber daya di negerinya sendiri, tapi setiap negara yang punya energi itu mereka masuki, dan kalau tidak mereka akan bermain secara politik gitu. Ceritanya gitu. Itu Seven Sisters. Nah ini berhubungan nanti dengan bukunya Anthony Sampson The Moneylenders gitu ya. Berhubungan lagi dengan bukunya Anthony Sampson yang lain, ekonomi politiknya dibuka dengan baik oleh Anthony Sampson. Itu di periode 80 untuk menegaskan bahwa sistem neoliberal itu tegak sedemikian rupa di bawah Seven Sisters. Nah sebelum perang harga energi 2008 sudah terjadi konsolidasi. The Seven Sisters berubah menjadi Four Sisters. Mereka melakukan yang namanya merger, penggabungan. Jadi merger and acquisition, M&A, itu terjadi pada perusahaan-perusahaan energi. Misalnya kalau kita lihat Caltex di Indonesia sudah menjadi Chevron. Jadi penguasa Caltex yang demikian lama tadinya di Riau sudah berubah wajah menjadi Chevron. Exxon, Atlantic Rich Company, ARCO, bergabung dengan Exxon misalnya. Itu makanya Laut Jawa yang isi dengan gas itu dikuasai oleh Exxon gitu. Makanya juga Cepu dikuasai oleh Exxon gitu misalnya. Itu karena hasil dari merger and acquisition. Ada saat yang sama di Cina juga tumbuh perusahaan-perusahaan energi. Cina sebuah negara yang semuanya BUMN punya 4 perusahaan energi. 4. Tapi 4-4-nya BUMN. BUMN beneran gitu ya. BUMN beneran, bukan BUMN palsu-palsu. Dan kerjanya mencari juga sumber daya. Jadi walaupun statusnya BUMN, mereka keluar dalam rangka memenuhi kebutuhan energi mereka yang kebutuhan energinya luar biasa. Asal Anda tahu, salah satu catatan pentingnya adalah jumlah penduduk yang besar, memerlukan energi besar, dan memerlukan pasokan energi dulu, dan memerlukan yang disebut dengan jaminan pasokan. Jaminan pasokan. Jadi feedstock guarantee, nah kalau pakai bahasa kerennya feedstock guarantee atau jaminan pasokan itu harus didapatkan oleh Cina
sebelumnya sudah didapatkan oleh Korea Selatan, sebelumnya sudah didapatkan oleh Jepang, yang sama sekali juga tidak punya sumber daya energi di dalam negeri. Cina mengikuti model Korea dan Jepang untuk mendapatkan feedstock, dan karenanya mereka membangun eksistensi 4 perusahaan energi. Terjadilah perang energi di 2008. Nah, tanpa disangka-sangka, tanpa dinyana gitu, perang energi dengan harga sampai $147 per barel Juli 2008 justru berhasil memukul Cina. Karena Cina sudah berhasil mengamankan pasokan energinya dari LNG tangguh, menarik ya, dari LNG tangguh, dari Iran, dan dari sejumlah negara Arab lainnya gitu. Nah, Myanmar pada era itu, baru saya cerita di sini, Myanmar pada era itu sudah dipakai untuk menjamin pasokan energi melalui pipa di Myanmar, dan Myanmar setuju atas posisi itu gitu. Nah, itu ribut luar biasa gitu. Nah, karenanya ketika Myanmar menggunakan junta militer, ya modelnya sama seperti Cina, nggak ada urusan. Karena nggak ada urusan demokrasi bagi mereka. Bagi mereka adalah bagaimana mereka bisa menjamin rakyatnya atas kehidupan yang layak, walaupun tidak ada jaminan soal politik. Yang penting jaminan ekonomi ada. Itu yang terjadi pada Cina. Cina memberikan jaminan ekonomi pada warga negaranya, tapi tidak memberikan jaminan politik. Itulah kemudian terjadi dengan Cina oleh terhadap Uighur. Hingga tidak bisa sholat, tidak bisa kemudian juga puasa Ramadan. Gitu. Pak kemarin itu. Gitu. Jadi artinya jangan bicara hak asasi di situ, jangan bicara hak asasi politik, jangan bicara hak asasi lain. Bagi mereka adalah materialisme, keberdayaan ekonomi satu negara, seperti yang Cina perlihatkan, itu hal yang utama. Tetapi dengan perbedaan, Amerika yang juga bicara tentang keberdayaan ekonomi dengan pendekatan liberal gitu, ngelihatnya. Nah, Myanmar yang dibilang jangan lagi ada junta militer dan kemudian juga ditekan oleh Amerika soal junta militer Myanmar, itu nggak laku karena sudah duluan dilakukan oleh Cina terhadap itu. Jadi bukan sekedar mengikuti jejak Nepal, tapi strateginya sudah sejak awal begitu gitu. Nah, itu terjadi pada 2008 sesungguhnya gitu. Dan ASEAN masih kekeh dengan HAM-HAM-nya saja. Dia di sana rupanya cerita sudah lain gitu. Kalau cerita tentang HAM sendiri, HAM itu sendiri double standar. Amerika melanggar HAM, ASEAN diam. Iya. Betul. Amerika melanggar di Herzegovina di belakang itu. Kemudian bagaimana Palestina, bagaimana kemudian Guantanamo, Amerika diam. Tapi ketika orang lain melanggar HAM, itu kan senjata mereka. Jadi saya ingat betul pada satu saat saya diwawancara oleh Voice of America. Dengan memasalahkan Cina, dengan salah satu kuncinya adalah memainkan 3 isu besar. Bagaimana isu HAM, gitu ya, isu bagaimana perdagangan bebas, itu mereka mainkan kayak gitu, isu HAM, perdagangan bebas, lalu bagaimana persoalan nilai tukar bebas di situ. Karena pada hakikatnya walaupun Cina memainkan nilai tukar bebas, Cina melakukan dengan double standard atas posisi yuan renminbi-nya, tidak sepenuhnya bebas. Orang boleh bebas memainkan yuan, tetapi tetap ada pembatasannya gitu. Tidak sembarangan juga, sehingga hingga hari ini yuan tetap tidak berhasil dipukul lewat currency war-nya Donald Trump atau currency war-nya sebelumnya dilakukan oleh yang namanya Obama, bahkan sekarang oleh yang dilakukan oleh Joe Biden gitu. Tetap saja currency war-nya, makanya kemudian mereka tetap membangkitkan baru lewat yang namanya mata uang BRIC yang kemudian akan melibatkan Arab, Aljazair, Malaysia dan Indonesia. Jadi kalau kita ngambil pertarungannya begitu, maka itu tadi saya bilang, ASEAN sekarang dalam posisi dilematis. Mau posisi kayak gimana? Melepaskan diri dari hegemoni Amerika, kemudian menerima kehadiran Cina, atau tetap menyatakan diri sebagai negara yang tetap bebas merdeka berdaulat, adil dan makmur, berdasarkan konsep konferensi Asia Afrika dengan konsep kemakmuran bersama, gitu ya. Lalu kemudian tetap tidak ingin dalam posisi didikte habis-habisan oleh Cina dan oleh Amerika. Itu harus tegas mestinya gitu. Iya, memang saya ingat dulu ada pekerja Cina di kerjaan kereta itu bilang, ini repot banget, sudah kau negeri aku ini 1 hari selesai kata. Oh, rupanya dia pengen keputusan di sebuah negeri ini macam di sana gitu kan. Luar biasa, tapi nampaknya memang sudah mengarah juga ya. Tadi 7 menjadi 1 gitu ya. Kita lihat saja nanti Bang Ihsanuddin Nursi sandiwara ini kemana. Nah, kita pergi ke cerita lain Bang Ihsanuddin Nursi. Panas dunia diingatkan lagi oleh United Nations. Di 2024 nanti tuh semakin ganas kata Bang. Ini kan menyangkut food ya, makanan orang yang Indonesia ini masih mengimpor beras luar biasa. Tapi juga ada buah kabar lagi tentang galaksi lubang hitam lapar menghadapi tepat
ke muka bumi. Nah, ini juga menjadi cerita lain di tengah-tengah perkembangan di Timur Tengah. Nampaknya Arab ini semakin bersatu menghadapi Yahudi dan juga perkembangan gejolak proksi-proksi di beberapa tempat. Apa yang Bang Ihsanuddin lihat ini dari fenomena yang terjadi sekarang ini? Silakan Bang. Sama seperti panasnya tubuh manusia meningkat, itu berarti terjadi ketidakseimbangan alam. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Begitulah panas tubuh manusia meningkat gitu ya. Ya alam sama, karena pada hakikatnya tubuh manusia adalah mikrokosmis, alam adalah makrokosmis. Jadi kalau kita lihat tubuh alam makin panas mataharinya, berarti terjadi sesuatu yang memang disebabkan oleh manusia, karena itu lukisan Al-Quran ngomongnya begitu, agar mereka menyaksikan kerusakan yang mereka buat. Jadi begitu ininya. Tapi pada saat yang sama, kalau kita sebagai manusia beriman, gitu ya, sebagai manusia beriman, kita juga melihat ini sebagai sebuah cobaan. Tapi harus disadari bahwa ketika panas itu meningkat, hot wave itu meningkat, global hot wave itu terjadi, dia juga bisa kita lihat sebagai cobaan karena kesalahan manusia dalam menata dirinya di alam semesta ini gitu. Ada problematik yang salah. Jadi dampak dari perilaku greedy is good, bahwa keserakahan itu bagus, dengan mengeksploitasi sumber daya alam nggak karu-karuan tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Ya hasilnya begini gitu. Misalnya situasi yang tidak pernah banjir menjadi banjir itu karena banyaknya pepohonan dicabutin gitu. Daya serap tanah udah rusak lagi akan air gitu ya. Lalu kejadian begitu juga namanya panas sama saja. Ada problematik di mana keseimbangan alam terganggu, tidak terjadi mizan, tidak terjadi posisi bagaimana seharusnya alam panas itu berjalan berdasarkan putaran yang proporsional, yang pada tempatnya sehingga terjadi pemanasan. Itu kalau soal pemanasan. Tapi apakah ini bagian? Saya terus terang saya diajukan pertanyaan oleh beberapa kalangan. Ini panas ini akibat rekayasa manusia atau memang peristiwa alam? Saya lebih cenderung menyatakan sebagai peristiwa alam, jadi memang rekayasa manusia. Peristiwa panasnya, karena kan kalau ambil dari cerita tentang bagaimana bagaimana Partai Demokrat demikian konsisten gitu ya pada kebijakan global climate change yang mereka sebut sebagai geoengineering, merekayasa cuaca. Dan itu terjadi sejak namanya awal abad 20 hingga hari ini. Itu konsisten sekali Partai Demokrat lakukan itu gitu ya, terus menerus di situ gitu, sehingga saya dipertanyakan apakah ini rekayasa manusia atau ini kejadian alam. Saya ngejawabnya kalau saya ngelihatnya karena ini terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan dunia gitu ya, maka saya ngelihatnya sebagai gerakan alam. Walaupun untuk frekuensi, di sini perbedaannya. Walaupun untuk frekuensi yang kemudian menyerang manusia itu bisa direkayasa. Sebagai alat di mana kekuatan, saya pernah ceritakan juga di Rasil, misal frekuensi manusia ke satu tempat diserang habis-habisan, ditimpakan ke satu fokus, itu memang mengganggu tempat itu gitu, frekuensi itu, sehingga mengganggu stabilitas keseimbangan, stabilitas emosi seseorang, mengganggu situasi yang ada di situ. Itu geoengineeringnya lewat frekuensi itu terjadi. Kenapa gedung kedutaan besar di Amerika di Indonesia saja, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia saja yang dalam posisi blok barat, maksudnya kita langsung sebut ya, kedutaan besar Amerika, kedutaan besar Inggris, kedutaan besar Australia, itu temboknya tinggi-tinggi kan? Jepang itu pakai pagar tapi tidak pakai tembok. Cina itu juga ada lagi. Itu sebenarnya bagian dari satu mekanisme pertahanan dari kemungkinan diserang secara frekuensi, sehingga tingkat komunikasi mereka ke negara asal mereka itu tidak terganggu. Padahal pada saat yang sama di beberapa gedung juga, ini saya menyebut di satu lembaga pemerintah terjadi operasi intelijen.
Karena mereka di situ menempatkan korporasi-korporasi asing itu berperan sebagai sebuah pengamatan situasi ekonomi politik di Indonesia untuk melaporkan situasi itu ke negeri asalnya, apakah itu ke Tokyo, apakah itu ke Washington, apa itu ke Beijing gitu ya. Ini masing-masing berperang nih. Perang intelijen itu lihat gedung-gedung korporasi yang mereka bilang sebagai ruang perang, war room. Benar, itu mereka melakukan kayak gitu. Pengendalian bagaimana mereka melihat ini kebijakannya kayak gimana, perusahaan asing ini kerjanya ada di mana, pengendaliannya kayak apa. Itu terjadi semua di situ dengan mengumpulkan semua informasi, lalu memisahkan mana informasi yang fake, yang hoax, mana yang sejati, bagaimana menganalisisnya, bagaimana situasi pemerintahannya, bagaimana situasi DPR-nya. Dan itu saya tahu, saya ngerti gitu. Jadi itu salah satu bentuk bagaimana jawaban saya atas posisi ini kira-kira panas ini kayak apa nih gitu. Saya melihatnya itu tadi. Gitu. Tapi kalau cerita tentang bagaimana pada saat yang sama gitu ya, kita lihat situasi yang sedang berkembang sekarang ini, bagaimana pandemi itu bisa dirancang gitu. Itu akhirnya juga terkadang saya ragu-ragu juga nih, jangan-jangan benar juga. Tapi tidak mungkin juga kalau panasnya sampai saya kan heran, kenapa dia hanya di Jakarta? Saya bilang ini aneh nih, kok saya bisa merasakan panas sampai 38 derajat. Saya ngomong sama keluarga saya, sama istri saya, ini kenapa panas di Jakarta sampai 38 begini nih? Oh ternyata yang 38 ini di Ciputat. Pertanyaan berikutnya, kenapa cuma di Ciputat panasnya 38, kamar tempat lain cuma sekitar 37 atau 36 gitu? Itu menarik kan? Itu menarik di situ gitu. Nah, luar biasa. Bang Ihsanuddin terakhir Bang, ini kadang-kadang ini kan makarullah ini luar biasa untuk sebuah cerita dari muka bumi ini. Kita kadang-kadang diuji keimanan kita pada masa-masa mendatang. Ketika khalifah sudah berlangsung tanpa khalifah sampai entar salah lagi nyebut khalifah ya 2024 ini 2023 banyak sekali sebuah perubahan di muka bumi ini. Apa yang menyebabkan kita harus menjaga keimanan kita, dan dari seorang Ihsanuddin Nursi sebagai ustadz kali ini, apa yang pendengar radio Silaturahim mendapatkan untuk menjaga benteng-benteng ini di tengah carut-marutnya dunia yang sedang berlangsung ini? Silakan Bang sebagai penutup. Di satu masjid di kawasan Bekasi Utara dalam tausiah subuh gitu. Saya mengutip beberapa ayat, dan salah satu ayat yang saya kutip adalah Al-Baqarah 284 sampai 286, termasuk Al-Baqarah 177. Setelah kita melaksanakan Al-Baqarah 183. Jadi setelah kita melaksanakan saum Ramadan dengan ditutup dengan la'allakum tattaqun, maka kita mengurai relasi kehidupan seseorang yang bertakwa itu, tantangannya apa? Ancamannya apa dalam situasi Al-Baqarah 120. Jadi kemarin memang saya banyak membahas ada sekitar 10 ayat gitu. Jadi satu ayat itu ternyata berhubungannya bukan ternyata memang hubungannya banyak sekali gitu. Kalau kita bongkar, kita urai, kita rekonstruksi ayat itu dalam pemahaman yang mendalam. Nah, sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, kalimat di 177 itu kita akan diuji oleh kemelaratan, penderitaan, dan peperangan. Padahal pada saat yang lain juga Allah menyebut kita akan diuji oleh kekurangan, oleh kehausan, gitu loh, oleh satu paceklik, gitu, oleh ketakutan. Karena ketakutan itu salah satunya peperangan. Padahal peperangan sekarang bukan melulu pada perang militer, dia bisa jadi juga pada perang model perang neokorteks, perang pemikiran, Dojul Fikri, perang kognisi, perang pengetahuan, dan juga proksi yang sudah terjadi di Indonesia sudah sejak kekuatan neoliberal mencengkram di Indonesia. Itu bukan proksi sesungguhnya, proxy war yang saya sebut sebagai
7I, itu proxy war. Nah, seorang yang beriman kalau menghadapi itu semua, itu tidak suka, seorang bertakwa, suka tidak suka harus kembali ke Al-Quran. Setuju tidak setuju. Nah, itulah Syawal sebagai satu bulan peningkatan gitu. Bulan peningkatan pemahaman atas ajaran, dan kita tetap berpegang pada ajaran kehidupan, karena dengan kemajuan teknologi, bahkan saya menyebut dengan kemajuan teknologi, ketika masyarakat Indonesia beragama ini modelnya model kurang membaca, model tetap doktriner dan dogmatis, dia akan disesatkan oleh teknologi. Itu makanya kita kemudian banyak bingung, kita banyak menghadapi fake, kita menghadapi hoax, karena kita pegang handphone, yang kita anggap sebagai sebuah petunjuk kebenaran, padahal belum tentu isi handphone itu adalah sebuah kebenaran gitu. Nah, itu yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, oleh masyarakat beriman di Indonesia. Handphone itu bisa menyesatkan isinya, karena memang isinya buzzer sama influencer yang dibiayai oleh penguasa, kan itu problematiknya misalnya. Nah, nanti berikutnya kalau ChatGPT dengan God like AI, bagaimana kecerdasan intelijen itu, kecerdasan buatan itu sudah seperti Tuhan karena bisa menjawab apa saja kecuali nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Mereka nggak bisa jawab tentang bagaimana merumuskan satu ayat gitu misalnya gitu ya. Itu akan berhadapan oleh kebanyakan orang-orang Indonesia yang perilakunya perilaku operator. Maafkan saya ini. Saya terus terang saya harus minta maaf. Yang kebanyakan perilakunya operator, yang kebanyakan perilakunya janitor gitu. Kan makin ke atas, kalau manager makin sedikit, makin ke atas lagi yang supervisor makin sedikit, makin ke atas lagi yang leaders makin sedikit, karena memang strukturnya adalah leaders gitu kan, supervisor, manager, lalu kemudian operator, lalu janitor kan strukturnya. Nah, kalau kita ngadapinya begitu, sebagai seorang beriman dengan rujukan 170 Al-Baqarah, kita yakini itu sebagai sebuah tantangan bagi masyarakat beriman, bagi masyarakat bertakwa. Pada saat yang sama kita tahu bahwa kita berhadapan dengan Al-Baqarah 120, dikasih tahu, diinformasikan oleh Al-Baqarah 120. Pada saat yang sama kita tahu juga, diinformasikan juga oleh Al-Baqarah 284, 286, tidak akan melampaui. Artinya kalau begitu sekarang yang pegang dulu Al-Quran secara benar untuk menghadapi tantangan ke depan yang penuh dengan ketidakpastian yang istilah saya, pukanya makin intens, gitu. Pukanya makin intens, dan dia melahirkan prahara di mana-mana. Dunia sedang menghadapi prahara. Bangsa Indonesia sedang menghadapi prahara. Ini bangsa terbelah kedua, temanya adalah prahara bangsa, gitu. Yes, kapan terbit itu, Bang? Akhir Mei ini. Akhir Mei ini terbit. Jadi kalau kita ngambil modelnya begini, maka sesungguhnya nggak ada jalan lain memang. Jadi tidak ada pilihan bagi manusia kecuali memang memegang Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya. Di situ ketemu Al-Baqarah ayat 2, sudah lil mutakin, gitu ya. Bagaimana ayat ini, kitab ini menunjukkan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sementara pada satu alamatnya 5-nya disebut Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi kemanusiaan. Jadi bagi manusia yang tidak percaya pada Allah pun ketika sekedar memegang Al-Quran itulah Yahudi. Itulah Yahudi. Yahudi itu tidak percaya dengan yang namanya ini. Tapi ilmu Al-Quran dia adopsi, dia adaptasi, dia kembangkan habis-habisan untuk tetap mendominasi dunia, untuk tetap menjungkir balikan gitu. Nah, mereka melakukan, saya ditanya lagi sama seorang jamaah gitu. Bagaimana yang namanya the global society ini, yang secret ini, yang kecil ini, the kabal ini bisa kayak gitu? Karena mereka mengetahui Al-Quran seperti ibu mengetahui anaknya. Mereka menjalankan semua strategi Al-Quran, tapi untuk kepentingan menjungkir balikan Al-Quran. Gitu. Menjungkir balikan Bismi Rabbik. Gitu. Karena dengan kata-kata Bismi berarti dengan ilmu Allah, dengan nama Allah yang semuanya teruntun dengan baik dalam Al-Quran. Nah, kita sama sekali tidak melakukan itu. Kita abai misalnya pada posisi relasi dari Maghrib sampai dengan Isya, yang sesungguhnya menjadi sebuah pembelajaran menarik. Kita abai misalnya pada pembelajaran bagaimana ya ayyuhal muzammil qum laila al-qalil, dalam posisi bagaimana sesungguhnya pada saat itu terjadi pemantapan atas keimanan dengan membaca Al-Quran. Itu kan balik-baliknya ke sana gitu. Jadi saya kira bulan Syawal ini kita diingatkan untuk terus meningkatkan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu terjadi pada saya, pada keluarga saya, dan pada semua umat Islam Indonesia, sehingga kita bisa menjawab
situasi yang makin tidak jelas arahnya kemana ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sambil memohon ampunannya, saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.